Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai kinerja suatu organisasi, analisis kasus-kasus terkenal dalam 3 tahun terakhir. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku organisasi dan sebagai dosen pengampunya adalah Ibu Yuanisa Aisanafi, SE, MSAK. Presentasi ini disusun oleh saya, Dewi Handayani, NIM 220301010025 dari kelas AK501 Universitas Siber Asia. Sebagai pendahuluannya, definisi kinerja organisasi. Kinerja organisasi mencerminkan efektivitas dan efisiensi suatu entitas dalam mencapai tujuannya. Mengukur kinerja melibatkan aspek keuangan, operasional, kepuasan karyawan, dan kepuasan pelanggan. Mengapa kinerja organisasi penting? Karena menentukan keberlanjutan bisnis, mempengaruhi kepercayaan investor dan stakeholder, berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan dan loyalitas pelanggan. Masih dalam pendahuluan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, manajemen yang efektif, struktur organisasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta adaptasi terhadap perubahan. Kemudian saya akan membahas kasus di Indonesia, yaitu yang pertama pembubaran 7 BUMN di tahun 2023. Pembubaran tersebut dilatar belakangi pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup 7 perusahaan BUMN yang dianggap tidak lagi produktif. Keputusan ini diambil untuk mengurangi beban keuangan negara akibat kinerja buruk perusahaan-perusahaan tersebut. Beberapa list perusahaan yang dibubarkan, yang pertama PT Istaka Karya atau Konstruksi, kedua PT Merpati Nusantara Airlines, ini perusahaan maskapai, ketiga PT Kertas Leses atau Industri Kertas, PT Industri Gelas, ini industri kaca, PT Kertas Craft Aceh, masih industri kertas, PT Industri Sandang Nusantara, ini bergerak di bidang tekstil, serta yang ketujuh adalah PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional, yang bergerak dalam pembiayaan maritim. Kemudian beberapa penyebab dari pembubaran 7 BUMN tersebut yaitu masalah keuangan yang berlarut-larut, hutang yang tidak mampu dilunasi, kurangnya inovasi dan daya saing, lalu salah kelola dalam manajemen. Kemudian dampak dari pembubaran 7 BUMN tersebut, pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi ribuan karyawan, kehilangan kepercayaan publik terhadap BUMN, dan peningkatan utang negara akibat bailout beberapa perusahaan. Kasus yang berikutnya, yang kalau tadi kita membahas BUMN, maka yang ini adalah perusahaan swasta, mengenai konflik KFC dengan karyawan di tahun 2021 dan sampai 2022. Kasus ini dilatar belakangi PT Fast Food Indonesia sebagai pengelola KFC Indonesia mengalami krisis keuangan akibat pandemi COVID-19. Kemudian manajemen memutuskan untuk memangkas gaji karyawan hingga 30%. Karyawan menuntut hak mereka karena merasa tidak diberi kompensasi yang adil. Kemudian ada aksi karyawan, yaitu yang dilakukan oleh karyawan KFC yang terdampak ini adalah melakukan protes yang dilakukan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa gerai KFC terkena dampak mogok kerja. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari kasus ini adalah menurunnya citra perusahaan di mata publik, gangguan operasional dan penurunan penjualan, serta konflik hukum antara manajemen dan serikat pekerja. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus KFC dengan karyawannya ini, yang pertama, transparansi komunikasi dengan karyawan sangat penting. Kemudian pengelolaan keuangan perusahaan harus lebih strategis dalam menghadapi krisis. Hak-hak tenaga kerja juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan konflik internal.
Kemudian kasus yang berikutnya yaitu kasus internasional restrukturisasi PT Astra International Tbk. Yang melatar belakangi kasus ini adalah Astra menghadapi tantangan besar akibat krisis ekonomi dan pandemi. Kemudian keputusan strategis melakukan restrukturisasi besar-besaran yang berdampak terhadap adanya PHK massal terhadap ribuan karyawan. Keputusan restrukturisasi tersebut yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap 20.000 karyawan tetap, pemutusan kontrak terhadap 5.000 pegawai kontrak, diversifikasi bisnis untuk menyesuaikan kondisi pasar. Kemudian dampak dari restrukturisasi PT Astra tersebut, perusahaan berhasil bertahan di tengah krisis. Jadi mempunyai sisi positif, tapi sebagai dampak negatifnya, karyawan yang terdampak mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan kepercayaan sebagai pelanggan dan mitra bisnis. Lantas, pelajaran yang dapat diambil dari kasus PT Astra tersebut, restrukturisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis. Perusahaan harus selalu memiliki strategi cadangan untuk menghadapi krisis. Digitalisasi dan diversifikasi bisnis menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kemudian kita akan membahas analisis penyebab umum permasalahan kinerja, faktor yang menyebabkan kinerja organisasi buruk. Jadi manajemen yang tidak efektif. Misalnya pengambilan keputusan yang buruk, kurangnya kepemimpinan yang visioner. Faktor yang kedua, masalah keuangan, beban utang yang tinggi, kesalahan dalam alokasi anggaran. Kemudian faktor ketiga, kurangnya adaptasi terhadap perubahan, yaitu tidak inovatif dalam menghadapi tantangan industri, lambat dalam mengadopsi teknologi baru. Faktor yang keempat yaitu komunikasi yang buruk dalam organisasi, konflik internal antara manajemen dan karyawan, dan tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan. Strategi meningkatkan kinerja organisasi. Jadi ada beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Yang pertama, meningkatkan kepemimpinan dan manajemen, menerapkan inovasi dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, kinerja organisasi sangat menentukan keberlanjutan bisnis. Kasus-kasus dalam 3 tahun terakhir menunjukkan berbagai permasalahan yang muncul dari manajemen yang buruk, krisis keuangan, dan konflik internal. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan untuk menjaga daya saing dan kepercayaan stakeholder. Berikut adalah daftar referensi sumber yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Demikian presentasi yang saya buat kali ini. Sekian dan terima kasih.